Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2116 Gunung Hantu Aneh. Gunung hantu di malam hari gelap, tanpa cahaya, dan semuanya diselimuti malam. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda dapat mendengar ratapan hantu. Gunung ini benar-benar layak disebut gunung hantu. Ketiga Ye Chen masih berjalan jauh. Mengingat insiden Gu Jing, Yang Xuan dan Sangguan Jiu jauh lebih jujur. Mereka yang Ye Chen tidak akan membiarkan Anda melihat pasti tidak akan melihat mereka. Ye Chen lebih berpengalaman dari mereka. Jika dia ingin bertahan hidup, dia memiliki untuk patuh. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara air mengalir. Setelah masuk dan melihat-lihat, saya menyadari bahwa itu adalah sungai yang menghalangi jalan ke depan. Untungnya ada jembatan kayu di atas sungai. Anehnya, air sungai yang mengalir berwarna hitam dan berbau amis. Pada titik ini, Ye Chen membuka matanya, berhenti selama 2 atau 3 detik, dan menjadi orang pertama yang berjalan ke jembatan kayu. Dia melirik ke sungai dengan tenang, dan dapat dengan jelas melihat bahwa ada roh jahat yang bersembunyi di sungai, memamerkan taringnya dengan ganas ke arahnya. Jika Anda tertawa, jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan terseret ke dalamnya. Sungai ini lebih menyeramkan dari sumur itu. Yang Xuan mendesis. Kenapa aku tidak mengajakmu mandi? Sangguan Jiu tertawa. Aku tidak berani membiarkanmu pergi, kata Yang Xuan, mengikuti Ye Chen, dan berjalan di jembatan kayu, tetapi tidak bisa menahan menggigil, karena sungai terlalu dingin, dan dengan kekuatan batinnya yang dalam, dia juga terasa muram. Aku selalu merasa ada sepasang mata di sungai, menatapnya, sepi dan dingin. Untungnya, setelah melewati jembatan kayu itu, tidak ada hal aneh yang terjadi. Air sungainya hitam. Di belakangnya, terdengar suara terkejut. Melihat ke belakang, saya menyadari bahwa itu adalah sekelompok orang yang juga membentuk tim untuk menjelajahi gunung hantu. Karena mereka datang belakangan, mereka tertinggal. Melihat warna sungai, mereka semua terkejut. Ada orang yang sangat ingin tahu yang bahkan berjalan maju. Berjongkok di tepi sungai, dan mengambil sepotong air sungai dengan tangannya. Saat berikutnya, sebuah tragedi terjadi. Saat pria itu hendak berdiri dan pergi, sebuah tangan terulur dari sungai memegang pergelangan kakinya, dan dia terjatuh dan ditarik ke sungai dalam sekejap. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat ini. Tolong aku. Pria itu berteriak ngeri, matanya penuh kengerian, dia melompat ke sungai, dan menatap temannya dengan memohon. Namun, yang lainnya semua ketakutan, jadi mereka semua mundur meski berani melangkah maju. Pria itu putus asa, dan setelah menggelepar di sungai beberapa saat, dia tenggelam ke dasar air. Untuk waktu yang lama, dia tidak terlihat keluar, bahkan tidak ada tubuh atau tulang. Di sisi lain jembatan, Yang Xuan dan Sangguan Jiu batuk kering. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan tahu bahwa ada hal yang begitu jahat. Seorang master seni bela diri ditelan seperti ini. Untung dia tidak pergi mandi sebelumnya, jika tidak, dia akan mati secara menyedihkan. Ye Chen tidak menoleh, dan ekspresinya tetap tenang. Adapun orang-orang di belakang, beberapa dari mereka ketakutan, dan sisanya, yang cukup berani, ragu-ragu sejenak, dan berjalan ke jembatan kayu satu demi satu, tidak berani melihat ke sungai. Setelah melangkahi jembatan kayu, mereka semua berlari lebih cepat dari kelinci satu persatu. Mereka ingin mengejar Ye Chen dan yang lainnya agar mereka bisa pergi bersama, tapi Ye Chen dan mereka bertiga tidak terlihat. Tak berdaya, semua orang menggigit peluru dan meraba-raba dalam-dalam. Tapi di sini, Ye Chen dan yang lainnya telah memulai jalan kecil, yang dapat digambarkan sebagai jalan berliku menuju pengasingan. Ada bau darah. Pada titik tertentu, Yang Xuan mengingatkan. Seperti yang dia katakan, tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat mayat tergeletak di pinggir jalan, tanpa bekas luka di tubuhnya, tetapi berdarah dari ketujuh lubangnya. Ya, warna ketakutan tetap ada. Penatua ke-6 dari sekolah Tianshan, kata Sangguan Jiu, seolah dia mengenali identitas mayat itu. Kemungkinan besar dia dilukai oleh hantu yang ganas. Yang Xuan merenung. Ye Chen terdiam, meliriknya, lalu naik. Sisa perjalanan sedikit berdarah. Di jalur gunung, Anda akan melihat mayat sesekali, tersebar di mana-mana. Setiap kematian sangat tragis, 7 lubang King Yishui berdarah, dan semuanya mati.
Yang Xuan dan Sangguan Jiu tersentak ketika mereka menonton. Mereka yang meninggal kebanyakan adalah master seni bela diri, dan kebanyakan dari mereka mengenali mereka. Mereka semua adalah master terkenal. Mereka tidak mati di sungai dan danau, tetapi mereka kehilangan nyawa di gunung hantu. Mereka mulai memahami bahwa tempat yang disebut gunung hantu ini tidak dapat diselamatkan dengan menjadi kuat dalam seni bela diri. Ahli seni bela diri ini adalah contoh berdarah. Jika mereka berdua, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menjadi salah satunya. Fakta telah membuktikan betapa pentingnya mengetahui seni yang berbeda, pada saat-saat kritis itu lebih baik daripada seni bela diri. Malam itu, gunung hantu tidak damai, dan akan selalu ada jeritan yang datang dari segala arah, disertai tawa jahat dan ratapan hantu, seperti neraka. Ye Chen baik-baik saja, tapi Yang Xuan dan yang lainnya sedikit gelisah. Saya tidak tahu apakah saya tidak datang, tetapi saya terkejut ketika saya datang, gunung hantu ini terlalu ganas, entah berapa banyak orang yang meninggal. Diam-diam, langit kembali mendekati fajar. Namun di gunung hantu ini masih gelap gulita, seolah tertutup tirai hitam, meski siang hari, tapi seperti malam hari, sangat menyedihkan. Sambil berbicara, ketiganya memasuki sebuah desa kecil. Ya, itu adalah desa kecil yang terletak di gunung hantu. Desanya tidak besar, dan semuanya adalah rumah batu yang dibangun dari batu, sebagian besar telah runtuh, dan jalan batu di bawah kaki mereka juga retak, dan sebagian besar terdapat batu gilingan dan tangki air, serta cangkul dan catalpa besi masih berdiri. Di bawah atap tidak ada seorang pun di ruangan itu kosong. Sebelum ini, apakah masih ada orang yang tinggal di sana? Sangguan Jiu berjalan dan melihat ke segala arah. Tinggal di gunung hantu, aneh rasanya bisa tertidur. Yang Xuan menghela nafas, lalu menggigil lagi. Ye Chen masih sangat tenang. Melihat desa yang bobrok, dia seharusnya bisa menebak 2 atau 3 poin. Gunung hantu ini tidak begitu jahat sebelum tahun-tahun kuno. Pasti keberadaan misterius yang datang dan menyebabkan segalanya berubah. Rerumputan dan pepohonan tersedot hingga kering, bahkan penduduk desa asli pun terkena dampaknya. Berbicara tentang keberadaan misterius, dia mengangkat kepalanya lagi, menatap ke langit, dan menangkap kekuatan spiritual yang telah tersedot. Sepanjang jalan, dia mengandalkan jejak kekuatan spiritual untuk memandu arah. Sumber kekuatan spiritual pastilah lokasi kota penjara hantu. Jika dia menemukan kota penjara hantu, dia akan menemukan desa misterius itu. Pada saat ini, dia sedikit berani. Aneh saja, semua yang ada di gunung hantu terlalu misterius, radiusnya bisa mencapai ratusan mil, dan tidak ada rumput yang bisa tumbuh. Itu bisa mencuri kekuatan spiritual ribuan mil, betapa menakutkannya kota penjara hantu itu, dan dia, dengan tubuh fana, dirinya sendiri ketakutan, lagi pula, dia tidak memiliki kekuatan. Kamu sakit. Kenapa kamu menyeretku? Ketika Ye Chen melihatnya, Sangguan Jiu tiba-tiba mengutuk, dan Yang Xuan lah yang memarahi. Kamu buta. Siapa yang menyeretmu? Yang Xuan tidak pemarah, dan balas mengutuk. Ye Chen meliriknya, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berjalan melewati desa, dan terus masuk lebih dalam. Di belakang mereka, Yang Xuan dan Sangguan Jiu sangat gelisah, satu dengan wajah hitam besar dan yang lainnya dengan wajah hitam besar, selalu berpikir untuk berkelahi, jika mereka tidak berada di gunung hantu, jika tidak, mereka berdua akan melakukannya. Mulai berkelahi. Sialan, kamu masih berani menendangku. Gila, mata itu melihatku menendangmu. Ayo, kamu berjalan di depanku. Sepanjang jalan, mereka berdua memaki, dan saat mereka berjalan, mereka tertangkap orang-orang menendang. Berjalan ke genangan air, Ye Chen akhirnya tidak tahan lagi setelah mendengarkan sepanjang jalan, telinganya berdengung, tetapi melihatnya menjentikkan tangannya, beberapa air mata jatuh ke mata Yang Xuan dan Sangguan Jiu. Keduanya menggosok mata mereka, dan ketika mereka membuka mata lagi, mereka mau tidak mau mundur, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Faktanya, mereka benar-benar melihat hantu, dan ketika mereka melelehkan air mata sapi, mereka mengangkat penghalang yin dan yang, dan orang dapat berkomunikasi dengan hantu. Saat ini, di depan mereka, ada hantu dengan mulut tajam dan pipi monyet, yang sedang tertawa dan tertawa. Keduanya saling memandang, dan langsung mengerti bahwa semuanya disebabkan oleh setan kecil ini. Dia mengikuti mereka sepanjang jalan, dan ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia datang untuk menendang mereka, yang merupakan perselisihan yang khas. Keduanya hampir jika Ye Chen tidak menggunakan niutir, mereka berdua masih dalam kegelapan sekarang. Kamu bocah nakal, kamu ingin dipukuli. Keduanya mengutuk, satu dengan pisau dan yang lainnya dengan pedang, dan menyerbu bocah itu.
Anak itu pada awalnya tidak takut, tetapi ketika dia melihat mereka berdua mengacungkan senjata, keduanya berlumuran darah anjing hitam, dia langsung ketakutan, menoleh dan melarikan diri, dan menghilang dalam sekejap mata. Yang Xuan dan keduanya tidak mengejar, tetapi mereka sangat marah. Master kedua dan ketiga dalam seni bela diri sebenarnya dimainkan oleh hantu kecil, itu sangat memalukan. Ketika mereka kembali, keduanya menatap Ye Chen dengan garis-garis hitam di seluruh wajah mereka, kamu tahu itu sebelumnya. Nah, meskipun dia disegel sebagai manusia, penglihatannya masih ada, dan tidak ada monster atau monster yang bisa lolos dari matanya yang tajam. Yang Xuan dan dua lainnya tidak berbicara, mereka hanya menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk memarahi ibumu, Jalang, kamu sengaja melakukannya. Jangan bicara omong kosong, mari kita mulai bisnis. Ye Chen dengan santai melempar kendi dan mengambil pedang mahoni. Setelah kata-kata itu jatuh, dia melangkah ke kolam. Sama seperti kolam, permukaan air tidak lagi tenang, dan roh-roh jahat yang mengerikan merangkak keluar, memperlihatkan gigi dan cakar mereka, mencoba melahap Ye Chen. Ye Chen melambaikan tangannya dan memotong sepotong dengan pedangnya. Tentu saja, lebih banyak roh jahat yang keluar, dan jumlahnya membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Melihat ini, Yang Xuan dan Sangguan Jiu juga melompat ke dalam kolam. Jika mereka ingin masuk lebih dalam, mereka harus melewati kolam ini, dan mereka hanya bisa membunuh mereka. Saya harus mengatakan bahwa mereka berdua masih sangat ganas, dan senjata mereka berlumuran darah anjing hitam, tidak berguna bagi manusia, tetapi bekerja sangat baik melawan roh jahat, dan mereka musnah berkeping-keping. Juggernaut berkepala 1, Juggernaut berkepala 2. Yang lucu adalah keduanya berteriak sambil bergegas untuk membunuh, dan setiap kali mereka membunuh roh jahat, mereka akan menggertak, dan mereka menganggap roh jahat ini sebagai Ye Chen, dan sangat menyenangkan untuk membunuh mereka. Sudut bibir Ye Chen berkedut saat mendengar itu, kebencian macam apa ini? Tidak masalah ukurannya, ini tentang jumlah kepala. Mengenai ekspresinya, Yang Xuan dan yang lainnya langsung mengabaikan mereka. Setelah dirugikan sepanjang jalan, mereka akhirnya menemukan cara untuk curhat. Itu tidak menyombongkan diri, kekuatan bertarung ditampilkan di luar normal. Kerja sama ketiganya cukup diam-diam, Ye Chen bergegas ke depan, dan mereka berdua melindungi punggung mereka dan bergegas ke tepi seberang. Saat kami mendarat di pantai, kolam menjadi tenang kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Yang Xuan dan yang lainnya menghela nafas lagi, siapa yang mengira bahwa genangan air yang tidak mencolok akan sangat menakutkan, jika master seni bela diri datang, jika mereka melangkah sembarangan, jika tidak ada orang asing yang menunjukkannya, mereka pasti akan runtuh di sini. Namun, desahan adalah desahan, masih sangat senang untuk membunuh. Dibandingkan dengan mereka berdua, Ye Chen terdiam, memegang pedang mahoni, melihat ke kedalaman dengan mata sipit, dan mengerutkan kening, seolah dia bisa melihat keberadaan yang menakutkan di pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Setan surgawi. Gumamannya sedikit lebih dingin. Episode 2117 ingin hidup. Setan surgawi. Sangguan Jiu mendengarnya dan melihat ke samping ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak menanggapi, alisnya berkerut, dan matanya sedikit menyempit menjadi garis. Dia yakin dia tidak salah paham. Di kedalaman gunung hantu, memang ada aura setan, yang tampak untuk disembunyikan di dunia ini, tidak ada orang yang lebih peka terhadap iblis surgawi selain dia. Bagaimana mungkin ada setan? Pertanyaan ini, seperti lapisan kabut, menyelimuti pikiran Ye Chen. Pada saat ini, dia memikirkan pilar Optimus, tubuh kaisar iblis surgawi yang tersembunyi di alam spiritual, dan pria iblis surgawi yang dia temui lebih dari sekali di lubang hitam ruang angkasa. Masuk akal jika iblis ingin datang ke surga, dia harus mengandalkan dukungan pilar Optimus. Jika pilar itu patah, akar iblis akan dipotong, dan sebagian besar iblis akan musnah. Di tempat poin ini telah dikonfirmasi oleh invasi iblis beberapa kali sebelum dan sesudah. Tapi, bagaimana pasukan iblis surgawi yang bersembunyi di alam spiritual bertahan, dan bagaimana iblis surgawi yang dia temui di lubang hitam angkasa tetap abadi? Sekarang, Gunung Hantu juga memiliki iblis surgawi, yang membuatnya semakin bingung. Mungkinkah di sudut langit dan segudang domain, masih tersisa pilar Optimus? Pikiran Ye Chen berpacu dan dia memikirkannya. Tebakan ini yang paling bisa diandalkan. Melihat Ye Chen diam, Yang Xuan melangkah maju dan menusuknya. Namun, jika Ye Chen kehilangan jiwanya, dia tidak bergerak sama sekali, dan dia tidak berbicara sama sekali. Pikirannya masih tertuju pada iblis. Ada iblis yang bersembunyi di Gunung Hantu. Ini bukan kabar baik. Pertempuran berdarah juga paling tahu kengerian iblis. Saat ini maju atau tidak menjadi pilihan yang sulit.
Jika dia maju, dia pasti akan menghadapi iblis surgawi. Dengan keadaan fana saat ini, dia mungkin bukan lawan. Jika dia berjuang keras, dia hanya akan mati sia-sia. Jika berhasil, itu akan menjadi malapetaka. Sambil ragu-ragu, dia memanggil iblis itu dengan suara hatinya, berharap dia bisa mendengarnya. Sayangnya, iblis itu tidak menanggapi. Bingung, Yang Xuan datang dan melambaikan tangannya di depan Ye Chen. Mungkinkah dia disihir oleh roh jahat? Sang Guan Jiu merenung. Saat dia berbicara, dia dan Yang Xuan saling memandang. Dengan tatapan penuh arti di mata mereka, mereka berdua diam-diam mulai berbalik ke tubuh Ye Chen, botol dan kaleng berserakan di tanah, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Segera, keduanya menemukan sebuah kendi, cairan di dalam kendi itu berbau tidak enak, berbau amis, yang merupakan legenda. Urin anak-anak. Sebelum terlambat, Sang Guan Jiu mengeluarkan tutup panci, dan memercikkannya ke wajah Ye Chen. Wow, kecut. Ye Chen, yang sedang berpikir keras, akhirnya terbangun, tetapi sudut mulutnya berkedut. Ya, ini benar-benar berhasil, Yang Xuan meraih botol air, siap untuk memercikkan lagi. Namun, Ye Chen lebih cepat, menamparnya, menjatuhkan ketel, memercikkan urin bocah itu, dan memercikkan wajah Yang Xuan, ada 3 atau 2 tetes, dan itu masuk ke mulutnya, rasanya lebih enak daripada roh hidup lebih banyak. Wajah Yang Xuan segera berubah menjadi hijau, dia membungkuk, dan muntah hebat. Wajah Ye Chen menjadi lebih gelap, dia segera merobek mantelnya dan membuangnya jauh-jauh, lalu dia mengambil air bersih dan membasuh air kencing bocah itu di wajahnya. Apa yang terjadi? Sang Guan Jiu sangat gembira, dia cerdas, dan dia yang paling mengelak. Setelah episode kecil, Ye Chen tidak melangkah lebih jauh, tetapi duduk di atas batu. Bagaimana kalau kita pergi? Sang Guan Jiu bertanya. Aku akan diam dulu. Ye Chen menggosok alisnya, tapi dia belum membuat keputusan. Melihat wajah serius Ye Chen, Yang Xuan, yang baru saja akan berbicara, hanya menelan kata-kata itu lagi, dan Sang Guan Jiu juga berkata dengan sangat tanggap, dan tetap diam dalam pemahaman diam-diam. Ye Chen butuh setengah jam untuk memikirkannya. Kedua orang itu, Yang Xuan dan Sang Guan Jiu, sedikit cemas untuk menunggu, dan selalu ingin berjalan-jalan di tempat lain, tetapi tanpa Ye Chen yang memimpin, mereka tidak berani mengambil risiko. Apakah gunung hantu ini jahat? Di dunia, 1 menit dan 1 detik berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah 3 jam. Selama periode itu, lebih dari 1 kelompok orang lewat, kebanyakan dari mereka dalam posisi tertekan, dan tampaknya mereka juga diperlakukan dengan buruk oleh roh jahat. Ketika mereka melewati Ye Chen dan yang lainnya, mereka tidak dapat membantu. Tapi lihat ke samping mata mereka sangat aneh, seolah-olah mereka berkata, ketiga orang ini, apa yang kamu lakukan? Mengenai hal ini, Ye Chen acuh tak acuh, dan Yang Xuan dan keduanya bahkan lebih acuh tak acuh. Jika seseorang maju untuk menemukan kegembiraan, mereka tidak keberatan melatih otot mereka. Diam-diam, malam tiba lagi. Gunung hantu di malam hari bahkan lebih suram, diselimuti kabut, berteriak dari segala arah, dan satu demi satu, mereka semua berlari untuk berburu harta karun, memprovokasi roh jahat, dan kehilangan nyawa. Dibandingkan dengan ini, ratapan hantu di pegunungan lebih menarik. Yang Xuan dan Sang Guan Jiu merasa kedinginan di belakang punggung mereka saat mendengarnya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Yang Xuan tidak tahan dengan kesepian dan bertanya. Belum lagi, dengan kata-katanya, Ye Chen benar-benar bangkit dan langsung pergi ke kedalaman. Dia akhirnya memilih untuk menghadapi iblis surgawi. Itu bukan karena dia meremehkan dirinya sendiri, juga tidak kewalahan. Dia membuat keputusan setelah pertimbangan yang cermat. Iblis surgawi mengetahui keberadaan kristal sumber, tetapi dia tidak berani mengambilnya secara terbuka, dia hanya menghisapnya secara diam-diam. Masalahnya, iblis takut pada selir Yinyu, dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dengan kata lain, dia dalam keadaan lemah dan sangat membutuhkan tambahan kekuatan spiritual. Setelah Anda mengetahuinya, tidak ada penundaan. Dia masih memahami prinsip memanfaatkan penyakit seseorang untuk membunuh seseorang. Jika kristal sumber sepenuhnya diserap oleh iblis, itu akan terlambat. Pada saat itu, bahkan jika dia bergabung dengan selir kekaisaran, dia akan melakukannya pasti dikalahkan. Aku berkata, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Yang Xuan menarik Ye Chen. Aku ingin hidup. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Jangan menakut-nakuti kami, bahkan kamu mungkin akan musnah. Sang Guan Jiu mengangkat alisnya. Dunia ini besar, dan ada banyak hewan. Ye Chen mengucapkan sepatah kata pun. Kaisar ke-10 dari Great Chu, berbicara. Mudah dimengerti. Yang Xuan dan 2 lainnya hanya berhenti bertanya, karena takut jika mereka terus bertanya,
mereka tidak akan bisa membantu tetapi mengencingi Ye Chen dan bocah itu, pria ini terlalu cerewet, dan dia memiliki banyak hal. Tidak lama kemudian, ketiganya tiba di sebuah kuburan. Pemakaman ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan telah mengalami perubahan, bahkan batu nisan retak, dan tulisan tangan di atasnya buram, dan tidak diketahui siapa yang dimakamkan. Karena ini kuburan, awannya tidak terlalu lebat, abu-abu dan berkabut. Saat mereka bertiga tiba, masih ada 3 atau 5 orang di kuburan, semuanya master seni bela diri, berputar-putar di sekitar kuburan seperti lalat tanpa kepala. Bagaimana situasinya? Melihat 3 atau 5 orang itu, Sang Guan Jiu memasang ekspresi aneh. Apalagi yang bisa terjadi, kamu akan dihukum karena mencuri kuburan leluhur orang. Yang Xuan mencibir, dan melihat lebih hati-hati, karena memang ada beberapa gundukan kuburan di kuburan yang digali. Sepertinya baru saja digali tidak lama setelah pembukaan, papan peti mati dibuang, dan tulang-tulangnya berserakan di mana-mana. Tak perlu dikatakan, para penggali kubur adalah 3 atau 5 orang yang sedang berjalan-jalan di kuburan saat ini. Jelas, mereka menginginkannya untuk keluar dari kubur. Masuk, cari bayi. Ngomong-ngomong, aku masih anggota Jianghu, jadi mengapa kamu begitu tidak berpendidikan? Jangan melakukan apapun yang merusak moralitas. Sang Guan Jiu tidak bisa menahan kutukan secara diam-diam, semua orang mati, dan tidak ada kedamaian. Itu hantu yang menabrak tembok. Ye Chen dengan suara santai, dia melangkah maju dan berjalan mengelilingi kuburan. Dia tidak berniat menyelamatkan orang-orang seni bela diri di kuburan. Jika mereka masih memiliki sedikit hati nurani, jika mereka menguburkan mayatnya kembali untuk orang lain, mereka akan bersujud beberapa kali lagi setelah selesai. Jika Ye Chen tidak menyelamatkannya, Yang Xuan dan Sang Guan Jiu juga tidak akan menyelamatkannya. Akan lebih baik jika mereka tidak naik dan memberimu pisau. Bahkan jika kamu berani mengambil kuburan di Gunung Guisan, kamu juga kesal. Mereka bertiga pergi, tetapi orang-orang di kuburan tetap tinggal di sana dan tidak bisa keluar. Yang disebut hantu yang menabrak tembok itu misterius, itu adalah hal yang sangat jahat. Menurut penjelasan dunia biksu, itu berarti pikiran bingung dan jatuh ke dalam ilusi, sedangkan tubuh manusia mengembara dalam kenyataan. Di sisi lain, Ye Chen bertiga berjalan melewati gunung besar lagi. Pada saat ini, mereka sudah cukup dalam, dan Yin Qi sangat tebal, dan semakin banyak hal aneh yang menyertainya. Misalnya, seorang seniman bela diri menemukan seutas tali, melilitkannya di lehernya, dan menggantung dirinya di pohon. Terus terang, itu adalah gantung legendaris. Misalnya ada orang asing yang membuat rambutnya acak-acakan, berlutut di tanah dan menangis, sekilas dia mengira dia hantu. Misalnya, 3 atau 2 orang asing dan ahli seni bela diri semuanya kehilangan akal, ditelanjangi, mengenakan pakaian mereka di tongkat kayu, dan berlari ke seluruh gunung. Melihat pemandangan ini, itu merongrong pandangan hidup. Yang Xuan berjalan sepanjang jalan, menghela nafas sepanjang jalan, ada terlalu banyak hal aneh, dan dia membuka mata ketika melihatnya. Mengapa para gadis tidak melepas pakaian mereka? Sang Guan Jiu menggosok dagunya, bergumam sepanjang jalan, melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, memberikan perhatian khusus pada orang-orang gila itu, semuanya pria sialan. Saat ini, jika ada seorang wanita, gambarannya harus sangat menggugah. Mendesa untuk menghela nafas, omong kosong menjadi omong kosong, keadaan pikiran mereka berdua masih sangat gelisah. Gunung hantu ini, tidak hanya ganas, tetapi juga sangat jahat, begitu banyak ahli seni bela diri dan orang asing, mereka telah dipukuli sampai habis. Kematian, lumpuh, gila-gila, gambarnya suram dan berdarah. Ye Chen menjadi tenang. Di tempat yang begitu gelap, jika 3 atau 5 hal aneh terjadi, itu tidak normal. Jika beberapa orang tidak mati, saya minta maaf atas nama gunung hantu. Saya tidak tahu kapan, Yang Xuan berdua mulai sibuk, mereka berdua dari Jianghu. Mereka melihat di sepanjang jalan, mereka punya banyak teman lama, mereka tidak akan pelit jika bisa membantu, itu bisa dianggap sebagai mendapatkan nikmat. Dalam hal ini, Ye Chen tidak menghentikannya, dan terkadang dia bergerak. Mereka yang melakukan perbuatan baik akan menyelamatkan hidup. Adapun orang-orang pengkhianat dan jahat itu, dia juga menganggur, dan ngomong-ngomong, dia membuat pisau, yang dia sebut, melakukan keadilan untuk langit. Sepanjang jalan untuk menyelamatkan yang baik dan menghukum yang jahat, ketiganya melewati pegunungan dan hutan. Setelah 3 jam, mereka berhenti, karena tidak ada jalan di depan, itu adalah tebing, dasarnya tidak terlihat, dan dasarnya semakin berkabut, dan mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Sekitar 20 atau 30 kaki, Anda perlu menggunakan pekerjaan ringan untuk melompat ke tebing yang berlawanan.
Yang Xuan merenung. Jangan kram kakimu. Jika kamu jatuh, kamu akan mati jelek. Sangguan Jiu memeriksa kepalanya dan melihat ke bawah. Sebuah batu yang dilemparkan ke bawah tidak menghasilkan gema. Ye Chen juga melihat sekeliling, tebing ini lebih dari 10 mil dari utara ke selatan, dan memang berjarak 20 hingga 30 kaki dari tebing yang berlawanan. Jarak ini, orang seni bela diri biasa, tidak akan pernah bisa melompati itu. Tidak ada titik dukungan di tengah, yang tidak pulang akan datang dan mati. Ketika Ye Chen melihatnya, Yang Xuan dan Sangguan Jiu sama-sama terkesiap. Ye Chen mengikuti mata mereka berdua dan melihat ke atas, hanya untuk melihat seseorang di kejauhan melompat ke tebing yang berlawanan. Itu adalah seorang pria berjubah hitam, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Meskipun jaraknya jauh, Ye Chen dapat melihatnya sekilas. Pria itu tidak terlalu tua, baru berusia sekitar 20 tahun, dengan gerakan anggun dan keterampilan ringan yang luar biasa. Dia dapat dengan mudah melompati jarak 20 atau 30 kaki. Kekuatan batinnya lebih tebal dari Yang Xuan dan Sangguan Jiu. Di samping mereka, Sangguan Jiu dan yang lainnya menoleh dan menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Lihat aku, kata Ye Chen dengan santai. Fei Tian Yunzong dari keluarga Dugumu, masih dikabarkan. Di mana kamu memulai dengan ini? Jangan ceroboh. Keduanya memarahi, orang-orang yang melompati sebelumnya menggunakan keterampilan ringan, tetapi mereka adalah Fei yang serius. Tian Yunzong, di seluruh dunia seni bela diri, hanya kamu, Master Pedang Dugu, yang bisa melakukannya, dan sekarang dia juga bisa melakukannya, jadi kamu yang mengajarkannya. Episode 2118 dapat diandalkan. Mendengar apa yang dikatakan keduanya, Ye Chen terbatuk, dan kata-katanya tepat, jika dia masih tidak mengerti, maka otaknya akan ditendang oleh keledai. Jelas, orang yang melompati sebelumnya adalah Ling Feng, seniman bela diri nomor 1, Master Pedang Dugu yang legendaris. Master Pedang Dugu yang asli. Tidak heran keahliannya masih lebih tinggi dari Yang Xuan dan Sangguan Jiu. Ye Chen berpikir dalam hati, orang yang menempati peringkat pertama akan mengalahkan yang kedua dan ketiga. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Master Pedang Dugu yang mendominasi dunia seni bela diri sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 20 tahun, bahkan keadaan pikirannya sedikit terkejut. Pada usia 20 tahun, dia menguasai seluruh dunia bela diri. Dunia seni bakat sangat mesum. Ada begitu banyak talenta di dunia fana. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Apa yang kamu gumamkan? Menanyakan sesuatu padamu. Yang Xuan dan Sangguan Jiu menusuk Ye Chen. Oke, aku mengajarkannya. Ye Chen terbatuk ringan, dan mengatakan kebohongan itu tanpa tersipu sama sekali. Karena Yang Xuan dan Sangguan Jiu sama-sama mengenalinya sebagai Master Pedang Dugu, maka mereka harus terus berakting, bukan? Bagaimanapun, dia telah bertindak sepenuhnya, dan kemampuan aktingnya masih pada level aktor. Sangguan Jiu yang bodoh dan yang lainnya tidak mengenali Master Pedang Dugu yang asli. Itu tidak menarik untukmu. Wajah Yang Xuan dan yang lainnya menjadi gelap, kami berdua ingin belajar Flying Cloud Zone lebih dari sekali, tetapi kamu tidak menyebarkannya, tetapi menyebarkannya kepada orang lain. Pergi keluar kali ini. Saya akan mengajari kalian berdua, versi perbaikan dari Fei Tian Yunzong. Yah, itu seperti omong kosong. Ayo pergi. Ye Chen mengetukkan jari kakinya ke tanah, melompat, dan menggunakan langkah taiksu yang paling ekstrim. Keterampilan tubuhnya lebih baik daripada awan terbang The Juggernaut lebih elegan, dan mengandung Dao Yun yang tak terlukiskan. Mata Yang Xuan dan Sangguan Jiu bersinar terang. Versi Fei Tian Yunzong yang ditingkatkan benar-benar bagus. Keduanya tersenyum, dan mereka juga berangkat bersama, dan dengan mudah melompat ke tebing yang berlawanan. Keterampilan ringan mereka lebih dari satu tingkat di belakang. Di sisi lain tebing, ada lagi hutan pegunungan, setiap pohon besar hanya satu akar, tanpa kelembapan dan vitalitas. Kayu mati. Yang Xuan dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang baik, menyenandungkan lagu pendek sepanjang jalan, hanya menunggu untuk keluar dari gunung hantu dan belajar cara terbang di langit. Melihat Ye Chen lagi, dia sedikit dalam, selalu menggosok dagunya dan bergumam. Master Pedang Dugu yang asli ada di sini, mungkin dia akan bertemu dengan orang palsu seperti dia harus memikirkan bagaimana mengatasi suasana canggung, dan Yang Xuan dan Sangguan Jiu, dia juga perlu menemukan seseorang. Sangat menyentuh saya mencoba terbaik untuk memberi mereka penjelasan, tetapi saya tidak bisa membedakan antara timur, barat, selatan, dan utara. Selain itu, dia memikirkan hal lain. Hal ini terkait dengan perjalanan Ling Feng, Sangguan Jiu dan Yang Xuan. Ketiganya tidak memiliki bakat yang rendah.
Pelaku kejahatan di antara pelaku kejahatan absolut dapat menempati peringkat puncak di dunia fana, dan di dunia biksu, ia dapat disebut tingkat anak kaisar. Bakat, dengan waktu yang cukup, ia akan menjadi raksasa abadi di usianya. Dapat diandalkan. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Sebagai kaisar Dacu, adalah tugasnya untuk merekrut lebih banyak talenta untuk Dacu. Ketika dia pergi berperang suatu hari nanti, dia juga akan memiliki pembantu. Tempat ini sepi, istirahatlah. Berjalan jauh ke dalam hutan, Yang Xuan duduk di tanah, menepuk debu, dan mengeluarkan pot anggur. Sangguan Jiu lebih gesit, dia sudah memegang pot anggur, dan menuangkannya dengan penuh semangat dengan kepala terangkat. Ye Chen mengumpulkan pikirannya, melompat ke pohon mati, dan berdiri di atas pohon. Melihat lebih jauh ke kejauhan, dia bisa melihat kumpulan roh jahat, dan terkadang dia berubah menjadi seringai dan tersenyum muram pada makhluk hidup. Dia tahu bahwa dia semakin dekat ke kota penjara hantu, dan aura iblis surgawi juga lebih kuat. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat mengetahui pihak lain, karena manusia, dia menetapkan batasan bawaan, yang membuat Zhou Tian berevolusi dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Karena tidak dapat dihitung, berapa banyak hati yang ditimbang setan pada hari itu adalah kuantitas yang tidak diketahui. Tiba-tiba, dia menutup matanya dan memanggil iblis itu lagi. Ini adalah situasi yang berbahaya. Cukup merepotkan dan rumit baginya untuk menyelesaikannya. Apalagi ini sangat berbahaya. Tetapi jika roh jahat datang, itu akan mudah. Gadis itu sangat galak. Dia bisa menutupi gunung hantu dengan satu telapak tangan tidak peduli apakah itu setan atau iblis, ia harus berbaring tengkurap. Yang paling menyakitkan adalah iblis itu masih tidak menanggapi sedikit pun, dia sangat yakin iblis itu bisa mendengarnya, tetapi dia tidak mau berbicara dengannya. Aku kehilangan rantainya pada saat kritis. Ye Chen mengutuk diam-diam, baru saja akan melompat dari pohon mati, tapi dia melirik sosok yang dikenalnya dari sudut matanya. Itu adalah seorang lelaki tua, ditutupi jubah hitam, yang datang dari jauh ketika dia datang ke hutan gunung ini, dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Yang Ge tua. Ye Chen mengangkat alisnya dan melompat dari pohon, ketika dia mendarat, terdengar ledakan, yang membuat Yang Gelao melompat. Siapa yang harus saya salahkan? Bukankah ini putra resmi mempelai laki-laki? Yang Xuan dan keduanya berdiri dan mengenalinya sebagai Tuan Yang Ge. Nada bicara mereka agak aneh. Alasan utamanya adalah karena mereka cukup terkejut ketika mereka bertemu Tuan Yang Ge di sini. Dia berkata, tidak lama setelah mereka menikah, mereka seharusnya bahagia di rumah dengan menantu mereka dalam pelukan mereka, tetapi mereka melakukan perjalanan jauh ke gunung hantu untuk menemukan kegembiraan. Yang Ge tertegun sejenak, dan mengenali Ye Chen dan yang lainnya. Jika kamu tidak tinggal di sini di kota Zuxian, apa yang kamu lakukan di sini? Yang Xuan menatap Yang Ge tua sambil tersenyum. Ceritanya panjang. Yang Ge tersenyum lelah, wajahnya sedikit pucat, dan ada bekas darah yang menetes dari sudut mulutnya. Melihat ini, Yang Xuan dan Sangguan Jiu mengerutkan kening, terlihat bahwa Yang Ge masih terluka parah. Di mana Asgard Master Yao Yue? Ye Chen tenang, dan perlahan melangkah maju, meletakkan telapak tangannya di bahu lama Yang Ge, menanamkan kekuatan internal untuk menyembuhkan lukanya. Pada hari ketiga pernikahan, 10 tetua dari istana Yuiwe pergi dan secara paksa membawa pergi sialan. Penatua Yang Ge menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, aku mengejar sepanjang jalan, tetapi dikejar dan dibunuh oleh para ahli dari istana Yuiwe. Terpaksa ke gunung hantu ini. Seperti yang diharapkan, Yang Xuan menepuk Yang Ge tua. Aturan istana-istana Yuiwe sudah seperti ini sejak zaman kuno. Kamu seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Jika kamu menikah dengan kepala istana orang lain, akan aneh jika kamu tidak menyelesaikan akun dengan orang lain. Berhati-hatilah. Sangguan Jiu juga menghiburnya, dan dia benar sekali. Ya, jika orang-orang dari Sekte Zon Xuanming tidak pergi, orang-orang dari Istana Bulan juga akan pergi. Jika aku masih memiliki hidupku untuk keluar dari Guisan, aku akan pergi ke Istana Yuiwe bersamamu. Ye Chen berkata dengan ringan, dan dengan ringan menutup telapak tangannya, bukan untuk ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi untuk benar-benar kesal. Dia adalah pecinta cinta, dan dia paling membenci hidup dan mati. Sepasang kekasih yang baik akan berpisah. Dia harus berbicara dengan mereka tentang cita-citanya. Kekasih pada akhirnya akan menikah. Dia mengurus masalah ini. Menganggur. Ikut aku. Senyum Sangguan Jiu sangat heroik, menunjukkan kesombongan seorang maniak pedang. Bagaimana saya bisa tanpa Tuan Yang Xuan tersenyum, dan dia juga seorang master yang takut dunia tidak akan kacau. Yang paling penting adalah di depannya, ada Dugu Sword Master dan Chaos Swordsman yang mendukungnya.
Seni bela diri menempati urutan pertama dan kedua, ditambah dia peringkat ketiga, jadi dia takut pada seekor burung, belum lagi merebutnya sebagai penguasa istana Yueyue, bahkan jika istana Yaoyue digulingkan, tidak masalah. Apa yang mereka bertiga katakan membuat Yang Ge merasa bersyukur. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia memiliki wajah sebesar itu, dan dia sangat berterima kasih kepada Ye Chen. Teman kecil ini sangat membantunya. Karena kita di sini, mari kita jalan bersama. Ye Chen tersenyum dan menjadi yang pertama mengambil langkah. Di masa depan, aku akan melindungimu. Sangguan Jiu menepuk dadanya, terlepas dari apakah Yang Ge mau atau tidak, dia meletakkan tangannya di leher pria itu dan pergi. Kenalan legendaris itu membicarakannya. Yang Ge tertawa datar, menatap Yang Xuan, lalu menatap Ye Chen, matanya seolah berkata, kalian berdua, izinkan aku memperkenalkan kalian. Orang ini, siapa itu? Sangguan Jiu. Yang Xuan tersenyum. Sangguan Jiu. Yang Ge tua mendengarkannya, dan salah satu dari mereka tidak berjalan dengan mantap dan hampir jatuh di sana. Sebagai orang seni bela diri, dia sangat akrab dengan nama ini. Master Pedang Yu Dugu adalah orang yang benar-benar kejam. 3 teratas dalam seni bela diri semuanya ada di sini. Berjalan bersama kami bertiga, tidakkah kamu pikir kamu akan memiliki wajah? Sangguan Jiu sangat agung, tersenyum dengan 2 baris gigi terlihat. Yang Ge sedikit bingung. Dia mengenal Yang Xuan, dan dia juga tahu tentang Dao Kuang. Mengapa ada satu lagi di 3 besar? Mungkinkah Master Pedang Dugu juga ada? Ye Chen sangat sadar diri, buru-buru menyeret Tuan Yang Ge pergi, dan berkata dengan suara rendah, jangan dengarkan mereka, dan jangan biarkan identitasku keluar, kamu harus tutup mulut, bisakah kamu melakukannya? Kenapa? Kata Yang Ge dengan heran. Karena seseorang akan memarahimu. Episode 2119 Tanah Harta Karun. Yang Ge selalu mendengarkan dengan linglung, tapi karena itu adalah peringatan Ye Chen, dia akan tutup mulut, Jiang Hu. Itu masih sangat kejam, jadi berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatanmu, mungkin kalimat yang tidak disengaja dapat menyebabkan pertumpahan darah. Sebuah tim yang terdiri dari 3 orang berubah menjadi kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ketika mereka meninggalkan hutan pegunungan, yang muncul di depan mereka adalah sebuah lembah di mana tidak ada satupun rumput yang tumbuh. Kabut yang melekat membuat orang sulit untuk melihat jalan. Maju dalam kegelapan, ada sepasang mata merah menatapnya. Sambil melihat ke kedalaman, Ye Chen memasukkan jimat kuning untuk Tuan Yang Ge. Yang Ge tua mengambilnya, dan buru-buru memasukkannya ke dadanya. Di gunung hantu jahat ini, jimat kuning ini lebih praktis daripada seni bela diri kekuatan tinggi. Dia telah melihat titik ini di makam kuno Lao Fen. Kabut ini terlalu tebal. Yang Xuan berjalan jauh, melambaikan tangannya untuk membubarkan kabut gelap. Awannya terlalu tebal, dan kabutnya tidak mencair. Sangguan Jiu merenung. Setelah tinggal bersama Ye Chen untuk waktu yang lama, dia juga belajar banyak, dan dia bisa melihat mengapa kabut itu datang. Ikuti aku. Ye Chen mengambil langkah pertama dan langsung pergi ke kedalaman lembah. 3 orang di belakang mereka tidak berani gegabah, Yang Xuan di sebelah kiri, Sangguan Jiu di sebelah kanan, Yang Ge berjalan mundur dengan punggungnya, membentuk formasi pertahanan, kabut abu-abu mungkin menyembunyikan bahaya, bahkan mereka harus menjadi waspada. Mereka berempat sedang berjalan, ketika tiba-tiba terdengar teriakan yang datang dari dalam, cukup melengking. Sejak jeritan pertama, ratapan sedih mengikuti satu demi satu, tetapi orang yang melangkah ke lembah meninggal tanpa mengetahui alasannya, hanya saja penampakan kematian itu sangat menakutkan. Segera, ada sentuhan darah di awan berkabut. Apakah itu hantu lagi? Yang Xuan mengerutkan kening, dan mengeluarkan senjatanya dengan santai. Lembah ini terlalu ganas. Sangguan Jiu memegang pisaunya, menyipitkan matanya dan mengamati sekeliling, dan terkadang dia bisa melihat bayangan hitam melintas, tetapi dengan penglihatannya, dia tidak tahu apa itu. Yang Ge tua terakhir juga tegang. Pedang Xuan Lei di tangannya sudah berlumuran darah anjing hitam, dan ada guntur dan kilat meringkik. Jika Anda sendirian, Anda dapat meninggalkan punggung Anda ke Ye Chen dan yang lainnya. Jika Anda sendirian, Anda tidak akan pernah berani masuk sendirian. Apakah kamu mendengar suara aneh? Berjalan lebih dalam, Yang Ge tua berkata dengan suara rendah. Ye Chen tidak menjawab, tapi masih berjalan dengan ringan. Adapun Yang Xuan dan Sangguan Jiu, mata mereka bergerak ke kiri dan ke kanan, dan mereka mendengar suara-suara aneh, dan mereka juga melihat hal-hal aneh, yang akan selalu lewat dalam sekejap. Sayang sekali penglihatan mereka terbatas dan mereka tidak bisa melihat apa itu. Mereka tidak bisa melihatnya, tetapi Ye Chen melihatnya secara nyata. Bayangan hitam yang berkeliaran itu semuanya adalah roh jahat.
Sebagian besar orang yang dimakamkan di lembah sebelumnya dibunuh oleh roh jahat. Tidak pernah melarikan diri. Merayu. Tiba-tiba terdengar lolongan, dan aku merasakan angin menderu di depanku. Hati-hati, Sangguan Jiu buru-buru mengingatkan, tapi kali ini aku melihatnya dengan jelas. Itu adalah monster aneh dengan 3 kepala dan 6 lengan. Seluruhnya gelap, dan taringnya terlihat. Ada cairan hijau di mulutnya. Ayo. Tanpa diingatkan, Ye Chen sudah bergerak, memotong benda jahat itu hidup-hidup dengan pedangnya. Pergi, awasi kakimu. Ye Chen memarahi dengan ringan, mempercepat langkahnya, dan terus mengayunkan pedang mahoni di tangannya. Setiap kali dia bergerak, beberapa roh jahat terputus, dan melihat kakinya, kebanyakan orang akan rasakan kulit kepala mereka mati rasa, hanya karena ada satu tangan yang terulur, seolah-olah dari neraka, sekali tertangkap, itu akan diseret ke Jiuyu. Ketiganya tersentak saat mereka menyaksikan. Sebagian besar ahli seni bela diri yang meninggal sebelumnya mungkin dibawa pergi. Dengan cara ini, Ye Chen membuka jalan di depan, Yang Xuan dan keduanya melawan roh jahat di kiri dan kanan, dan setelah Yang Ge dihancurkan, mereka berempat bekerja sama dalam pemahaman diam-diam. Setelah setengah jam, mereka bertiga keluar. Melihat pintu keluar, ada beberapa orang yang baru saja meninggalkan lembah, termasuk ahli seni bela diri dan orang asing. Kebanyakan dari mereka pingsan di tanah, terengah-engah, melihat kembali ke lembah dengan ngeri. Mereka seharusnya beruntung, masih hidup, dan kebanyakan dari mereka yang meninggal di lembah tidak memiliki tulang yang tersisa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen melompat ke atas batu besar dan melihat ke kejauhan. Di kedalaman, energi iblis mengamuk, menguraikan banyak penglihatan, yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan hanya orang dengan penglihatannya yang benar-benar dapat melihatnya, tetapi meskipun demikian, sulit baginya untuk benar-benar menerobos. Sebagai orang biasa memiliki keterbatasan penglihatan. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan dia tetap tidak bergerak, menatap ke sisi itu dengan tenang. Di bawah, Yang Xuan, Yang Gelau dan Sangguan Jiu sangat cerdas dan tidak melangkah maju untuk mengganggu mereka, sementara para master seni bela diri dan orang asing itu, setelah beristirahat, menenangkan ketakutan mereka, dan melanjutkan perjalanan lagi. Hidup dan mati mereka karena meteorit legendaris. Pada titik tertentu, Ye Chen berjalan menuruni batu dan terus masuk lebih dalam. Aku semakin tidak bisa memahaminya. Yang Xuan dan Sangguan Jiu saling memandang, mengikuti jejak Ye Chen, selalu merasa bahwa Master Pedang Dugu di depannya sedikit aneh, lebih misterius daripada Ling Feng dalam ingatan. Tuan Yang Ge tidak merasa seperti ini. Di matanya, Ye Chen selalu misterius dan sangat kuat. Dimanapun dia berada, selama dia ada di sana, semuanya akan baik-baik saja. 3 jam kemudian, mereka berempat tiba di hutan pegunungan lagi. Hutan pegunungan ini sangat berbeda dari yang pernah saya lalui sebelumnya, vegetasi di sini subur dan buku-buku kuno menjulang tinggi, tanah hangus dan pohon mati penuh vitalitas di sini. Aku tidak menyangka ada tanah harta karun di kedalaman gunung hantu. Yang Ge menghela nafas, melihat terlalu banyak kabut abu-abu dan tanah hitam yang hangus, menyegarkan untuk datang ke hutan tandus ini. Pohon-pohon kuno ini pasti berumur setidaknya 1000 tahun. Yang Xuan mendecakkan lidahnya, ini benar-benar surga. Hidup dalam pengasingan di sini adalah isolasi nyata dari dunia, kata Sangguan Jiu sambil tersenyum. Mereka bertiga memiliki kata-kata mereka sendiri, tetapi Ye Chen diam, matanya tenang, sesekali berkedip. Dia yang pertama lagi, melangkah ke hutan liar, dan mereka bertiga mengikuti satu demi satu. Ibarat hutan tandus, angin sepoi-sepoi pun terasa hangat, harumnya burung dan bunga membuat orang merasa segar. Dengarkan baik-baik, ada juga suara gemericik air, sungainya jernih, cukup spiritual. Rumput Ganoderma lucidum. Ketika melewati hutan, Yang Ge terkejut, dan menatap dekat ke kejauhan, ada rumput biru dengan tetesan embun menggantung di atasnya, yang sangat menarik perhatian di antara banyak bunga dan bunga. Tanaman. Ini benar-benar obat mujarab yang memperpanjang hidup. Hanya satu tanaman ini yang bernilai 100.000 emas, seru Yang Xuan. Dunia luar telah lama punah. Tidak terbayangkan ada gunung hantu, kata Sangguan Jiu kaget. Aku akan mengambilnya. Yang Ge tua menggosok tangannya dan hendak pergi. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, tetapi mengangkat tangannya sedikit, dan meletakkan pedang mahoni di depan Yang Ge tua, menghalangi jalan Lao Yang. Itu rumput spiritual, tidak menginginkannya sia-sia, kata Yang Ge dengan heran. Jika kamu menginginkannya, itu masih fatal, kamu bisa memilihnya sendiri. Ye Chen berkata dengan tenang, singkirkan pedang mahoni, dan maju selangkah. Yang Ge tua terbatuk kering, memandangi rumput Ganoderma lucidum, lalu memandang Sangguan Jiu dan Yang Xuan, keduanya juga terbatuk kering, dan mengikuti Ye Chen dengan malu-malu.
Meskipun yang tua serakah, dia tetap pergi. Ye Chen tidak akan melakukannya, jangan biarkan dia bergerak, dan mereka sama sekali tidak mau bergerak. Sepanjang jalan, bunga spiritual dan tumbuhan eksotis seperti Ganoderma lucidum sering muncul, semuanya punah dari dunia luar. Setiap tanaman lebih berharga dari yang lain, dan jika diambil secara acak, itu akan menyebabkan kejutan di dunia. Ketiga Yang Xuan menelan ludah mereka lebih dari sekali, bayinya tepat di depan mereka, tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh dipindahkan. Namun, Ye Chen tidak membiarkannya bergerak, hatinya benar-benar sakit. Hutan sepi sangat luas, mereka berempat berjalan selama 3 jam tanpa keluar, sama seperti sebelum mereka datang, ada juga teriakan di hutan sepi ini, pasti master seni bela diri dan orang asing yang dimakamkan di sini. Mendengar teriakan itu, ketiga Yang Xuan terbatuk-batuk, jelas bahwa orang-orang itu memindahkan sesuatu yang tidak seharusnya, seperti rumput liar yang langka dan langka, yang menyebabkan bencana. Pada saat ini, ketiga orang itu tahu bahwa peringatan Ye Chen bukannya tanpa tujuan, dan rerumputan roh itu benar-benar tidak dapat dipindahkan. Di depannya, Ye Chen tiba-tiba berhenti, dan karena dia berhenti tanpa peringatan, mereka bertiga bertabrakan. Mengapa kamu tidak pergi? Penatua Yang Ge bertanya dengan ragu. Berhenti, aku seharusnya mengatakan sebelumnya. Yang Xuan dan Sangguan Jiu keduanya menutupi dahi mereka, karena Ye Chen membawa cermin gosip di punggungnya, itu adalah cermin gosip besar, terbuat dari perunggu, bahkan itu sangat sulit. Mereka berdua bertubrukan sampai otak mereka sakit. Meskipun berbicara dengan mereka bertiga, Ye Chen hanya melakukan satu gerakan, dan sepanci air kencing anak laki-laki tumpah. Wow, kecut. Namun setelah merasa masam, mereka bertiga tertegun. Melihat sekeliling, itu adalah gurun, di mana tidak ada pohon tua yang menjulang tinggi dan bunga serta tanaman yang subur. Itu hanya sebidang tanah hitam yang hangus, tanpa rumput yang tumbuh dan tak bernyawa. Di tanah di bawah kaki mereka, ada kerangka setengah tertutup telah lapuk selama bertahun-tahun. Ini. Mereka bertiga membuka mulut dan semuanya tertegun. Ilusi. Ye Chen menceritakan 2 kata, dengan tatapan tenang, dan tidak ada gangguan dari awal hingga akhir. Dari saat dia memasuki hutan liar, dia tahu itu adalah ilusi. Ilusi ini tidak bisa lepas dari pengintipannya. Kata-katanya membuat mereka bertiga terkesiap. Setelah melihat dunia, pikiran mereka bingung, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa jika Ye Chen tidak ada di sana, mereka bertiga mungkin akan tersesat di dalamnya. Ini sangat jahat. Kaki Yang Xuan melunak, dan dia duduk di tanah, wajahnya sedikit pucat. Di dunia luar, dia adalah ahli top, tetapi ketika dia datang ke gunung hantu ini, dia bertingkah seperti seorang anak berusia 3 tahun sepanjang jalan, tanpa perlindungan Ye Chen, saya tidak tahu berapa kali saya akan mati. Penatua Yang Ge dan Sangguan Jiu tidak jauh lebih baik, para master di Jianghu juga sedikit kewalahan ketika mereka menghadapi hal-hal jahat seperti itu. Di sini, Ye Chen mengeluarkan tasnya, menaburkan beras ketan satu demi satu, membentuk lingkaran, lalu memercikkan sedikit darah anjing hitam, dan memasukkan beberapa bendera pesanan kecil untuk mengusir roh jahat. Tetap dalam lingkaran, jangan berkeliaran, kata Ye Chen, dan pergi ke kedalaman sendirian. Di belakang mereka, mereka bertiga menyelinap ke dalam lingkaran beras ketan, gerakan mereka sangat konsisten, dan mereka semua mengeluarkan guci. Setiap saat, mereka harus minum anggur untuk menenangkan diri, sungguh menakutkan. Tidak lama kemudian, master seni bela diri dan orang asing lanjutan juga datang, mereka semua malu dan pincang, sebagian besar poin Taoisme itu telah musnah. Yang Ge dan 3 lainnya mendongak dan melihat banyak kenalan lama, tetapi mereka tidak maju untuk mengenali satu sama lain, mereka bertiga menyamar, dan mereka tidak mengenali teman lama itu. Apa itu? Di tengah-tengah yang lain, satu orang tiba-tiba berseru. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua melihat ke samping dan mengikuti pandangan pria itu. Ketika saya menangkap mata saya melihat sebuah kota kuno bermanifestasi dalam kabut dan kabut di kejauhan, memiliki semacam kekuatan sihir yang tak tertahankan, bersinar dengan cahaya ajaib, perubahan hidup, kuno, agung dan dingin. Episode 2120 Kota Penjara Hantu. Kota Penjara Hantu adalah kota penjara hantu. Setelah hening, ratusan orang berseru, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tidak bersemangat. Pada saat itu, tidak peduli apakah mereka orang asing atau ahli seni bela diri, mereka semua bangun, berlari, menginjak kungfu ringan, bergegas menuju arah itu, takut jika mereka berlari terlalu lambat, merekalah yang akan mendapatkannya. Di sana lebih dulu dan memenangkan hadiah hari itu meteorit. Tidak semua orang pergi, misalnya orang cacat, tidak bisa berdiri, mau tapi tidak berdaya, terbaring di lantai memukul tanah.
Setelah semua kesulitan dan kesulitan, mereka semua telah tiba di kota penjara hantu, dan mereka tidak dapat melewatinya. Namun, ada juga beberapa orang yang sangat gigih dan terlatih-tatih melewatinya dengan tongkat, seolah mengatakan, saya masih bisa menyelamatkan mereka. Lihatlah yang G dan yang lainnya, mereka masih tinggal di lingkaran beras ketan. Kota penjara hantu legendaris benar-benar ada, gumam Sangguan Jiu. Mengapa kamu tidak pergi dan melihat-lihat? Yang Xuan ragu-ragu bertanya. Perpisahan. Yang G menyeringai, dan menyeka pedangnya dengan kepala terkubur, temanmu pasti punya alasan untuk tidak membiarkan kita pergi, di luar begitu menakutkan, apalagi kota penjara hantu, kita bertiga akan pergi, sebagian besar itu adalah beban, jika Anda menghadapi keberadaan yang mengerikan, akan sulit bagi Anda untuk melindungi diri sendiri. Itu benar. Yang Xuan dan Sangguan Jiu memikirkannya, dan duduk lagi. Jika Ye Chen tidak membiarkannya pergi, maka dia tidak akan pergi. Di gunung hantu yang suram ini, Ye Chen lebih berbudi luhur daripada mereka. Dia telah menyelesaikan lebih dari satu krisis, dan dia sangat dapat diandalkan setiap saat. Jika dia mendengarkan menurut kata-katanya, dia bisa hidup damai. Jika Anda bersikeras mencari kegembiraan, itu mudah dilakukan. Belok kiri ke depan. Jalan Huang Kuan. Mereka bertiga tidak hanya duduk diam, mereka terus melambai, melemparkan obat penyembuh kepada para seniman bela diri yang cacat dan orang asing itu. Terima kasih. Semua orang cacat melontarkan pandangan bersyukur. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Kata-kata ketiganya sangat konsisten. Setelah itu, sangat damai, dan kebanyakan dari mereka melihat ke arah kota penjara hantu. Setelah sekian lama, tidak ada gerakan sama sekali. Yang tahu tua, pedangmu tidak buruk. Sangguan Jiu yang bosan mengelus dagunya dan menatap pedang Xuan Lei yang G tua. Pedang Hei benar-benar luar biasa, itu bisa disebut senjata ajaib. Ini hadiah dari teman kecilku. Itu memotong besi seperti lumpur. Yang G ceria, memegang kain, dan menyekanya lebih keras, mencoba memoles pedang Xuan Lei sampai bersinar. Tunjuk saja. Bocah itu, ada begitu banyak harta karun. Yang Xuan menghela nafas tanpa henti, dan dia juga menyukai pedang Yang G, berpikir pada dirinya sendiri, suatu hari dia juga akan meminta satu dari Ye Chen. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian, Ye Chen di sisi ini telah memasuki bagian terdalam dan berhenti di depan sebuah kota kuno. Gerbang kota gelap dan tertutup rapat. Tembok kota berlumuran darah. Darah dari zaman yang tidak diketahui belum mengering. Diukir dengan 4 karakter besar, kota penjara hantu. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap langit berkabut, dia bisa dengan jelas melihat kekuatan spiritual dari kristal sumber, yang melayang ke kota penjara hantu, yang merupakan bukti yang sangat bagus. Tebakan sebelumnya memang bahwa kota itu penjara hantu menyebabkan masalah, untuk menyelinap menyerang kekuatan spiritual Lao Fen Yuanjing. Dan berdiri di depan kota penjara hantu, dia bisa dengan jelas mencium aura iblis. Kamu tahu bagaimana menemukan tempat persembunyian. Ye Chen mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan mendorong gerbang kota dengan telapak tangan Vajra yang kuat. Segera, iblis itu melonjak dan berguling, tirani dan haus darah, aura iblis itu seperti badai, meniup batu dan berguling, menyebabkan ahli seni bela diri dan orang asing yang belum tiba di sini terbang satu per satu. Meskipun badai iblis itu kuat, itu tidak bisa menggoyahkan Ye Chen, dia seperti sebuah monumen, berdiri diam, hanya dengan pakaiannya yang garang dan rambut panjangnya yang berkibar. Menantang badai, dia melangkah ke kota penjara hantu. Begitu saya melihatnya, saya melihat tentara berdiri satu per satu, mengenakan baju besi dingin dan helm hitam, dengan mata tertutup, memegang senjata di tangan mereka, tertutup debu, berdiri satu per satu, membentuk tim persegi, puluhan ribu orang sebanyak karpet hitam, menutupi bumi. Ye Chen sedikit mengernyit. Dia tahu siapa para prajurit ini. Mereka semua adalah roh jahat. Namun, mereka semua diberkahi dengan darah. Jika mereka boneka, mereka pasti diciptakan oleh iblis surgawi. Tujuan mereka adalah untuk melindunginya. Melihat melewati para prajurit, Ye Chen melihat lebih jauh ke kejauhan. Di ujung formasi tentara, ada platform batu. Di platform batu, ada peti mati gelap. Di sanalah berkumpul. Dengan embusan angin bertiup, debu pada para prajurit tertiup angin. Satu persatu, makhluk jahat yang diberkahi dengan darah, membuka mata mereka secara kolektif pada saat ini. Mata mereka kosong dan ekspresi mereka kusam. Mereka benar-benar boneka dengan tidak ada emosi. Tidak ada perintah, dan para prajurit jahat ini juga membuat postur ofensif, memegang tombak perang, dan bergegas menuju Ye Chen, seolah berperang, mereka menyerang dengan putus asa. Dengan mereka, bisakah mereka menghentikanku? Ye Chen berkata dengan tenang,
mengeluarkan pedang mahoni, mengolesinya dengan darahnya sendiri, memberkati energi pedang, menyapu dengan pedang, dan menghancurkan tentara jahat yang maju ke depan. Titik. Selama pembunuhan, dia berjalan menuju peron batu selangkah demi selangkah, tanpa melihat ke samping, tetapi dia menebas semua tentara roh jahat yang menyerbu, dan puluhan ribu roh jahat hampir tidak dapat menghentikan langkahnya. Di luar kota, master seni bela diri dan orang asing telah tiba. Tetapi hal yang memalukan adalah dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas, dan dia bahkan tidak melihat seperti apa gerbang kota itu, dan terhempas oleh badai iblis lagi, seperti dedaunan musim gugur yang berguguran di langit. Tidak semua orang sekuat Ye Chen. Karakter kelas 3 seperti mereka tidak bisa masuk bahkan ketika mereka mencapai gerbang kota. Meskipun Sang Guan Jiu dan Yang Xuan ada di sini, itu sama. Bahkan tidak memikirkannya keterampilan ratusan tahun ini. Dari mana datangnya angin? Ahli seni bela diri dan orang asing saling mengutuk. Mereka semua telah tiba di sini, tetapi mereka tertiup angin dan berlari ke seluruh langit. Terlebih lagi, mereka masih mengambang di langit. Langit sekarang. Aku tidak percaya lagi. Seorang senior seni bela diri mendengus dingin, energi internalnya melonjak, jubahnya ganas, seperti kepala yang tertegun, dia menundukkan kepalanya dan bergegas ke depan dengan putus asa. Detik berikutnya, dia kembali, terlempar ke belakang oleh badai, dan di bawah pengawasan semua orang. Terbang ke kejauhan. Meski begitu, masih ada orang yang tidak percaya pada kejahatan, tetapi ketika hembusan angin bertiup, mereka semua mempercayainya. Anginnya kencang, kamu tidak bisa menerimanya. Dengar, apakah ada pertempuran besar di kota? Banyak orang berkumpul dan menajamkan telinga mereka, suara benturan logam terdengar tanpa henti, datang dari kota penjara hantu, dan gerakannya tidak kecil. Apakah ada orang yang hidup di kota penjara hantu? Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka menggaruk-garuk kepala, dan Ye Chen di kota membunuh dengan ganas, dengan satu pedang, dewa memblokir dan membunuh dewa, dan Buddha memblokir dan menghukum Buddha. Hanya dalam sekejap, hampir 10.000 tentara jahat semuanya menjadi abu. Ye Chen penuh dengan roh jahat, membawa pedang Zuxian yang berlumuran darah, menginjak tangga, dan berjalan menaiki platform batu selangkah demi selangkah, dan setiap kali dia mengambil langkah, sarkofagus itu bergetar, sepertinya marah, tapi juga sepertinya takut, ketakutan semacam itu, gemetar dari jiwa. Karena, dari Ye Chen, dia merasakan roh jahat kaisar, yang eksklusif untuk kaisar iblis surgawi, artinya, manusia ini pernah membantai kaisarnya di alam iblis surgawi. Ledakan. Dengan suara keras, sarkofagus itu meledak, dan iblis itu melompat keluar dari dalam, mengenakan baju besi hitam pekat, dengan rambut berdarah berkibar, dan mata merah, ditutupi dengan mata merah, diwarnai merah. Ekspresi Ye Chen tenang, matanya kuno dan tenang, dan dia bisa melihat rahasia iblis dalam sekejap. Dia bukan iblis murni, tetapi setetes darah iblis dari zaman kuno, dengan jejak sisa jiwa setelah bertahun-tahun mengalami perubahan, dia membentuk kembali bentuk manusia. Sangat disayangkan bahwa ini adalah surga dan 10.000 domain. Dia ditekan secara bawaan, dan dia tidak memiliki sumber kekuatan sihir. Apalagi dia masih berada di bintang fana kuno, yang menyebabkan dia merosot menjadi setengah manusia, setengah keadaan biksu, dengan satu kaki di atas manusia dan satu kaki di atas manusia. Dalam hal ini, dia tidak sebaik selir Yinyu, dan justru karena inilah dia tidak berani pergi ke kuburan tua untuk merebut kristal sumber dengan paksa, dan bersikeras untuk bertarung dengan selir Yinyu, peluangnya untuk menang adalah kurang dari 40%. Kamu, bagaimanapun juga adalah manusia. Setan itu menyeringai. Aku telah membantai kaisar besar, bahkan jika aku seorang manusia, aku akan membunuhmu juga, kata Ye Chen ringan. Mencari kematian. Iblis surgawi berteriak dengan keras, menginjak platform batu yang rusak dengan satu langkah, dan menamparkan Ye Chen dengan telapak tangannya yang gelap, angin sihir yang kuat sedingin es hingga ke tulang.